Jadi kemarin sering, wah 2020 nih akan depresi nih. Seperti, nah teman-teman menggunakan istilah seperti nih sekarang nih, membanding-bandingkan nih. Ada yang bilang seperti tahun 2008, US seperti tahun 2008, turunnya berapa persen itu gitu. Kemarin turunnya belum sedalam 2008 loh, ini nanti akan turun lagi di bawah harga Maret. Harga Maret IHSG kan 39 sekian tuh, bottom, nanti bisa jebol ke situ lagi, mungkin ke 3.500. Bayangin 3.500, kira-kira seperti apa kondisinya sekarang, sudah posisi sekarang ini. Atau yang lebih parah, oh enggak, beda dengan 2008. 2008 tuh penyebabnya adalah kredit macet perumahan, hanya itu. Kalau sekarang penyebabnya lebih luas lagi, penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Semua bagaimana teman-teman mampu mempercepat pertumbuhan portfolionya di kondisi COVID-19 ini. Apakah market akan lanjut bullish naik ataukah market akan koreksi lagi? Kalaupun koreksi lagi, apakah sedalam seperti apa? Apakah sampai bottom seperti Maret lalu? Kemudian di belakang sini terlihat US market ya. Kenapa US market? Karena dalam video ini pun teman-teman nanti akan pelajari bagaimana korelasi antara US market dengan IHSG. Lalu terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan kejatuhan pasar saham di seluruh dunia, apakah akan terjadi wave dari pandemi COVID-19 ini seperti pada flu Spanyol pada tahun 1918 yang lalu, ataukah kondisi pasar modal kita akan crash seperti Great Depression tahun 1929-1930, atau nanti akan mirip dengan kondisi kejadian di 2008. Nah, semuanya akan saya bahas dengan detail, dengan sangat informatif. Kebetulan video ini adalah video rekaman webinar gratis saya yang saya adakan dengan teman-teman followers di Instagram. Nah, bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti dan ingin mengikuti kegiatan webinar kami, webinar saya yang gratis ya ke depan, teman-teman bisa follow Instagram saya supaya tidak ketinggalan, karena webinar gratis ini memang khusus untuk followers. Jadi nanti setelah webinar gratis ada tanya jawab, baru nanti rekamannya akan kita upload di YouTube untuk kita publikasikan secara umum. Oke, simak terus sampai selesai. Ini videonya panjang, 1 jam lebih. Semoga berguna ya. Jadi portfolionya teman-teman makin bagus, profitnya makin tebal, yang hijau makin banyak, yang merah makin sedikit atau hilang. Dan harapan kita semua, kita bisa melewati masa-masa susah di kondisi crash akibat pandemi COVID-19 ini dengan hasil yang tetap maksimal sampai dengan akhir tahun 2020 nanti. Oke, selamatnya. Oke, selamat malam ya. Kalau setelah maghrib tuh harusnya selamat malam. Teman-teman semua, trader, investor di seluruh tanah air, mau di luar negeri yang hari ini join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah join di webinar gratis hari ini. Mudah-mudahan next saya bisa kasih materi-materi seperti ini, mungkin tema lain ya, tapi kita bisa webinar rutin karena masih banyak hal yang bisa kita bahas nanti. Oke, hari ini sesuai yang pernah saya sampaikan, kita start jam 18.30, ini 36 menit untuk persiapan. Webinar ini sudah pernah saya sampaikan di rekan-rekan kami di AIC ya, Andara Investment Club. Kira-kira more or less materinya sama, kondisi marketnya juga sama. Bahkan market hari ini relatif masih di bawah market kemarin. Jadi sebenarnya yang ikut telekonferensi ini cukup beruntung ya, cukup beruntungnya karena marketnya di bawah, artinya mendapatkan saham dengan harga yang lebih bagus. Terus nanti
kira-kira materinya tuh sekitar 2-3 jam, mungkin nanti 2 jam, kemudian untuk tanya jawab mungkin nanti 30 menit, nah nanti kita lihat. Oke. Jadi kenapa saya bikin webinar ini? Pertama, saya lihat begini, banyak teman-teman yang ikut forum, ikut grup discussion di Telegram, di WhatsApp, di Stockbit mungkin, yang kenal hanya sebatas nickname ya, tidak tahu ini siapa, nih orang mana, nih siapa namanya pun mungkin kadang nggak tahu. Mereka hanya selama ini mengikuti apa yang mereka sampaikan. Nah, dengan adanya webinar seperti ini, saya harapkan kita bisa saling mengenal ya. Paling nggak saya tahu akun-akun follower saya, siapa-siapa yang pernah join. Nah, paling nggak ini manusia beneran lah gitu. Karena beberapa kejadian yang lalu kan sering ya, akun-akun fiktif yang merusak komunikasi diskusi kita di grup-grup itu sering sekali. Bahkan ada juga yang ada satu grup berbayar yang hebat sekali ini. Dia tidak pernah diketahui siapa orangnya, tinggal di mana, tapi berhasil bikin grup berbayar dan punya members gitu. Yang saya bingung, ini members juga mau gitu, bayar ke orang, ikutin ke orang yang dia nggak pernah kenal, dia nggak pernah tahu ini siapa orangnya. Namanya pun, nickname-nya pun aneh gitu kan, fotonya laki-laki tapi berbayarnya ke nomor rekening perempuan. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan nanti ke depan setelah kenal, komunikasi menjadi lebih bagus, diskusinya menjadi lebih bagus, kan begitu. Kalau sudah tahu orangnya, oh ini orangnya begini-begini, oke, harusnya kualitas diskusinya menjadi lebih bagus. Jadi saya mau cerita tahun 2012, 2011, 2012 itu saya kebetulan ada di puncak karir profesional lah gitu ya. Saya dulu di perusahaan oil and gas, di salah satu grup multinational company, saya tidak perlu sebutkan, tapi 2011-2012 tuh saya kira-kira sudah di pucuk pimpinan, lumayan tinggi untuk usia saya yang belum 35 gitu, sudah mendapatkan gaji ya hampir 70-80 juta, dapat mobil, dapat rumah, segala macam, sudah mewah saat itu. Terus karena saya sering ada proyek besar, jadi saya sering buka tender untuk pengadaan macam-macam untuk keperluan proyek. Waktu itu salah satu proyeknya misal FSO. FSO tuh butuh engine, butuh kompresor, butuh jasa-jasa penunjang, misal las bawah air, las bawah laut, pembersihan pantatnya kapal, segala macam. Dan itu banyak kontraktor yang datang ke saya. Banyak yang juga mau ketemu di luar, ya teman-teman pasti tahu lah ya, ketemu di luar segala macam. Saya hanya lihat mereka nih, owner-owner dari kontraktor nih, setelah pulang dari kantor saya atau mereka datang ke rumah, pulang dari rumah saya, wah, bawaannya itu Lexus terbaru, bawaannya Mercedes S-Class terbaru. Jadi saya pikir, wah ini hebat juga nih ya, si bos ini cuman jualan tali tambang kapal aja naikannya S-Class gitu. Jadi setelah saya tahu itu, saya tahu bahwa mereka ternyata business owner itu mau bagaimanapun juga memang uangnya lebih banyak kira-kira itu daripada saya, padahal mereka menghadap minta proyek. Akhirnya setelah itu saya resign, saya berusaha resign dari pekerjaan supaya saya bisa jadi business owner gitu. Singkat cerita, 8 bulan kemudian saya berhasil resign setelah ditahan-tahan. Setelah saya resign tahun 2013, teman-teman mesti tahu nanti dilihat oil price tuh crude oil price yang mulai turun ya. Mulai turun anjlok, 2014 turun. Slide-nya nanti ya, saya mau cerita dulu. Turun sampai 2014-2015 anjlok. Jadi saya 2013 itu bikin perusahaan
Dan sampai 2015 itu nggak ada proyek sama sekali. Jadi beliau nggak ada proyek sama sekali. Jadi praktis sepanjang berapa tahun itu saya makan tabungan. Nggak ada pemasukan. Saya sudah terlanjur resign. Saya sudah terlanjur bikin perusahaan. Saya datengin teman-teman. Mereka bilang nggak ada proyek karena sektornya saat itu sedang decline sekali. Nah, sejak saat itu saya bingung. Saya bingung harus bagaimana ini gitu. Nah, ada satu hal yang waktu itu saya sembunyikan sampai berbulan-bulan. Hal ini saya sembunyikan dari keluarga saya, dari istri saya gitu. Dan one day itu saya cerita kondisi itu dan saya minta advice dari istri saya. Dan istri saya ternyata nggak terlalu kaget, dia biasa aja. Dia hanya tanya, uang kamu masih berapa di tabungan? Kalau kamu mau, coba deh kamu iseng belajar trading atau investasi saham deh. Nanti saya kenalin temanku atau saya kenalin sekuritas. Kalau nggak buka. Nah, dia hanya simple, cuman begitu aja dia. Advice-nya cuman begitu aja. Pertanyaan itu ya saya hanya bercerita, saya bilang saya juga tidak mengharapkan advice dari istri, yang penting istri tahu begitu. Advice-nya istri saya cuma begitu, dan pertanyaan itu saya tahan-tahan sampai berbulan-bulan. Akhirnya saya tanyakan. Singkat cerita, setelah 2015 itu saya coba ikuti saran istri saya, mulai buka akun saham, mulai belajar. Pada waktu itu saya masuk 100 juta pertama, di 2-3 bulan habis tinggal 11 jutaan. Jadi 100 juta tinggal 11 juta. Lalu saya masukin lagi 100 juta karena saya lihat waktu mulai akhir-akhir 2015 itu mulai rebound itu setelah marketnya jatuh. Teman-teman yang 2015 sudah di market pasti tahu 2015 itu mirip kayak seperti sekarang ini. Beli saham apa aja turun. Jadi waktu itu tinggal 11 juta, saya tambahin lagi 100 juta. Jadi totalnya 200 juta. Tapi setelah saya tambah tuh ya tinggal 112-an juta. Nah, nilai itu sekarang sudah naik berkali-kali lipat ya. Saya sudah bisa beli rumah, beli mobil. Kemarin mobilnya beberapa saya jual lagi, saya masukin saham lagi. Pokoknya sudah jadi 2 digit miliar deh, saya kira begitu. Jadi hasilnya memang luar biasa, berkali-kali lipat naiknya. Saya hanya berpikir begini, saya waktu itu sore-sore itu kalau saya tetap nahan keinginan saya untuk simpen dan saya nggak cerita ke istri, mungkin perjalanan hidupnya beda gitu loh. Mungkin saya tidak ke bursa saham, mungkin webinar ini juga nggak ada. Nah, jadi hal penting. Poin yang bisa diambil dari cerita saya adalah dalam hidup itu kan kita perlu mengembangkan sayap-sayap keberuntungan, istilah saya begitu. Nah, apa yang salah satu hal penting di sayap-sayap keberuntungan itu adalah kenallah banyak orang dan biasakan untuk tidak apatis. Dimanapun ketemu orang, dimanapun sebaiknya Anda kenal, Anda tanya, sekedar iseng. Sekarang ini kan musimnya handphone ya, semua apatis lihat handphone. Di airport mungkin sekarang kita lagi social distance di rumah ya. Kalau normal kan kita lagi di airport, lagi di ruang tunggu, pegangin handphone, menunduk, kanan kiri nggak pernah kita kenal. Nah, itu coba teman-teman rubah. Coba teman-teman duduk, siapapun yang temuin kenalin. Sebelah kiri kenalan, sebelah kanan kenalan. Karena kita nggak tahu, mungkin orang di sebelah kiri kita waktu kita di warung kopi atau waktu kita nungguin nyuci mobil misal, mungkin itu jalan hidup kita untuk sukses gitu. Khususnya teman-teman yang masih muda-muda nih ya, yang masih under 30, yang baru-baru berkarir, kita tidak pernah tahu. Karena setelah saya waktu ngobrol sama istri saya akhirnya kenal dengan banyak orang, siapapun saya ajak kenalan, dan banyak orang-orang yang saya kenal saat itu mengarahkan saya sehingga mempermudah saya untuk dari 200 juta menjadi 2 digit miliar
mungkin belum sesukses LKH ya, tapi buat saya alhamdulillah cukup lah, kira-kira begitu. Nah, jadi saran saya, misal lagi naik pesawat, di sebelah kiri kanan nggak kenal, jangan terus nggak kenal. Anda kenalan aja, tanyain aja. Siapa tahu itu adalah orang yang punya bisnis besar yang butuh keahlian Anda nggak pernah tahu. Kalau Anda kenalan, tahu-tahu besok Anda di SMS. Pak, Bapak boleh nggak main ke kantor saya butuh ini. Siapa tahu itu jalan Anda menuju sukses dari orang-orang itu. Oke, itu pembuka dari saya, mudah-mudahan menambah semangat ya. Sekarang kita ke materi. Nah, market sudah bullish, what next? Jadi hari ini saya mau memberikan strategi memaksimalkan kinerja portfolio. Mau hold, rebalancing, atau apa nih? Kalau hari ini atau cut loss gitu ya. Jadi bidik sektor dan saham terbaik saat market bullish. Oke, sebelum memulai, catatan pentingnya adalah pertama, di bursa saham itu tidak ada strategi yang paling jitu, tidak ada strategi yang paling sakti, tidak ada ilmu yang paling sakti, tidak ada ilmu yang paling jitu. Kalau istilah di kedokteran di pengobatan itu nggak ada obat dewa gitu loh. Ini udah pasti sukses, nggak ada. Pakai bot ini pasti sukses, pakai cat ini pasti sukses, pakai indikator enggak ada. Pakai strategi ini pasti enggak ada yang pasti. Tapi kita berusaha meningkatkan kemampuan kita mendekati kesempurnaan lah, atau memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini kita kurang. Khususnya juga dengan dengan memperbanyak pengetahuan dengan webinar seperti ini. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hal yang sempurna ya, tapi saya harapkan ini menambah pengetahuan rekan-rekan. Yang pertama, terus yang kedua, saat saya presentasikan ini, saat saya susun ini pertama kali saya susun saat saya diskusi dengan tim head analisnya Panin Sekuritas. Saat itu marketnya masih di 4.000, tapi waktu itu judulnya apakah market sudah bullish, bukan begitu judulnya waktu itu. Kita mau di posisi optimis atau pesimis. Akhirnya saya pilih optimis. Kemudian market naik. Terus saat market 5.100 kemarin, saya diskusi dengan teman-teman AIC, teman-teman internal saya, bahwa market sudah bullish. Tapi kita perlu percepatan nih. Gimana supaya porto kita tumbuhnya lebih cepat. Akhirnya saya bikin slide ini. Nah, perbedaannya adalah oke, sebelum saya lanjut, nanti teman-teman yang tadinya mendengar suara saya, tahu suara saya hilang, langsung chat ya. Chatnya di FCC, jangan di IG, di FCC supaya saya tahu kalau ada gangguan. Oke, saya lanjutkan. Bedanya adalah waktu saya presentasi di IC kemarin, kondisi market memang benar-benar bullish nih, tapi sekarang kan agak beda ya, marketnya sudah turun. Tapi buat saya kondisi market ini masih relatif di atas. Teman-teman yang beli saham apapun lah, waktu sekitar bulan April, middle April atau Mei, jika itu ditahan terus, hold terus sampai sekarang, pasti semuanya masih hijau, nggak ada yang merah. Kira-kira begitu. Kalau ada yang merah mungkin sedikit aja, hanya sedikit saham, tapi majority semua hijau. Artinya memang buat saya masih bullish. Terus nextnya seperti apa? Nah, kira-kira begitu ya. Oke, saya lanjut. Saya ingin menarik ke belakang dulu. Pertimbangan saya adalah mungkin ada teman-teman di sini yang masih masih